Dan apa komponen ekosistem? Lalu bagaimana konservasi lingkungan dalam menjaga keberlangsungan ekosistem? Nah, hari ini kita akan membahas satu persatu. Ekosistem. Apa itu ekosistem? Atau pengertian ekosistem. Oke, apa itu ekosistem? Pengertian ekosistem apa? Yaitu suatu sistem yang terdiri dari organisme hidup atau biotik dan lingkungan abiotik yang saling berinteraksi dalam suatu wilayah atau daerah tertentu. Suatu sistem yang terdiri dari lingkungan hidup atau biotik dan abiotik yang saling berinteraksi dalam suatu wilayah tertentu. Saling berinteraksi suatu wilayah tertentu. Nah, suatu sistem yang terdiri dari lingkungan biotik dan abiotik yang saling berinteraksi suatu wilayah tertentu. Lalu apa jenis-jenis ekosistem? Jenis-jenis ekosistem. Contoh. Yang pertama, ekosistem alami. Apa itu ekosistem alami? Ekosistem yang terjadi secara alami tanpa buatan tangan manusia. Satu, ekosistem alami. Suatu sistem yang terjadi secara alami tanpa buatan tangan manusia. Contohnya apa? Yaitu apa? Hutan, sungai, lautan, ya, danau. Apalagi? Padang rumput, padang pasir. Contoh ekosistem alami: hutan, sungai, danau, lautan, ya, padang pasir, padang rumput, dan lain sebagainya. Nah, inilah ekosistem yang alami tanpa buatan tangan manusia. Oke, yang kedua, ekosistem buatan. Nah, ekosistem buatan yang punya ekosistem yang terbentuk dengan campur tangan manusia. Ekosistem buatan yang terbentuk oleh tangan manusia. Nah, contohnya apa? Oke, yaitu contohnya sawah, bendungan, ya,
bendungan. Apa lagi? Oh ya, akuarium. Apa lagi? Kebun binatang. Nah, dan lain sebagainya. Ya. Nah, inilah ekosistem buatan. Contoh ekosistem buatan jadi yang terbentuk oleh tangan buatan manusia. Sampai di sini anak-anak mengerti? Mengerti. Oke, terima kasih. Oke, tadi kita sudah mempelajari jenis-jenis ekosistem. Sudah paham ya anak-anak? Sudah. Oke, sekarang kita masuk mempelajari tentang komponen ekosistem. Apa aja komponen ekosistem? Ada dua. Yang pertama komponen biotik. Apa ini biotik? Yaitu komponen lingkungan hidup makhluk hidup. Yang kedua abiotik. Ini yang tidak hidup, ya. Komponen ekosistem. Komponen ekosistem. Yang pertama biotik, yang kedua abiotik. Nah, ini tadi biotik apa? Apa tadi biotik? Komponen lingkungan tentang makhluk hidup. Berarti ini hidup, makhluk hidup. Nah, kalau ini tidak hidup. Nah, makhluk hidup itu contohnya apa? Apa contohnya? Makhluk hidup apa? Hewan, manusia, dan tumbuhan. Ya, sebelumnya ya kita sudah mempelajari tentang makhluk hidup. Manusia, ini hewan, dan tumbuhan. Nah, sekarang yang tidak hidup apa? Contohnya apa? Yang tahu? Oke, yaitu contohnya sawah, bendungan, ya, bendungan. Apa lagi? Oh ya, akuarium. Apa lagi? Kebun binatang. Nah, dan lain sebagainya, ya. Nah, inilah ekosistem buatan. Contoh ekosistem buatan jadi yang terbentuk oleh tangan buatan manusia. Sampai di sini anak-anak mengerti? Mengerti. Oke, terima kasih. Nah, ada dua manfaat konservasi lingkungan. Ya, yang pertama ekologi, yang kedua ekonomi. Nah, satu-satu ini kita akan pelajari. Apa itu manfaat ekologi? Nah, yang pertama manfaat ekologi adalah memastikan bahwa keanekaragaman hayati itu bisa mendapat perlindungan melalui keseimbangan ekosistem. Ya. Yang kedua yaitu manfaat ekonomi. Manfaat ekonomi ada beberapa dampak positifnya. Yang pertama, mencegah terjadi kerugian yang diakibatkan oleh sistem penyangga kehidupan. Contohnya, merusak hutan lindung. Ya. Yang kedua, mencegah terjadinya kerugian hilangnya sumber genetika yang terkandung di dalam flora. Nah, sehingga mengembangkan bahan pangan dan bahan untuk obat-obatan. Ya, apa tadi yang manfaat konservasi? Ada dua. Yang pertama, manfaat ekologi. Yang kedua, manfaat ekonomi.
Ekologi tadi apa? Mendapatkan perlindungan dari keseimbangan ekosistem. Dari keseimbangan ekosistem. Ya. Manfaat ekologi mendapatkan perlindungan dari keseimbangan ekosistem. Paham sampai sini? Paham. Paham semuanya? Paham. Oke, yang kedua, tadi manfaat yang kedua apa? Ekonomi. Nah, manfaat ekonomi tadi apa? Mencegah terjadinya kerugian hilangnya sumber genetika yang terkandung pada flora. Mencegah terjadinya kerugian hilangnya sumber genetika yang terkandung dalam. Jadi anak-anak memiliki peran aktif supaya kita menjaga lingkungan hidup kita. Dari mulai hal kecil, contohnya jangan membuang sampah sembarangan. Kita perhatikan di ruangan kelas kita ada sampah tidak. Nah, kalau ada sampah diambil, kemudian dimasukkan ke tempat sampah. Jadi mulai sekarang anak-anakku semuanya, mari kita berpartisipasi dengan sukarela untuk menjaga lingkungan kita. Nah, sampai di sini materi pelajaran kita